sebagai bernegara kan. Jadi kalau bernegara itu sekedar dibuat rame karena ada pemberantasan korupsi, itu bukan bernegara namanya. Bernegara artinya mendayakan seluruh energi publik, energi demokrasi untuk membuka ruang-ruang yang tadinya ditutup karena transaksi politik. Jadi dengan kata lain, kita sebut pemberantasan korupsi harusnya tidak ada transaksi politik. Bahkan kalau misalnya pemberantasan korupsi itu untuk menekan Presiden Jokowi, itu juga transaksi politik kan. Jadi tetap dibuka aja supaya walaupun ada transaksi, tapi bukan itu yang dilihat publik. Bahwa memang akan ada transaksi karena opini publik akan berkembang, pasar-pasar Mulyono juga akan berkeliaran. Tetapi yang ingin didengar publik adalah arah bahwa tahapan pemberantasan korupsi pada akhirnya akan tiba secara telak pada Presiden Jokowi. Kenapa? Karena banyak yang dilaporkan tentang Presiden Jokowi, kan macam-macam, mulai soal ijazah palsu, apalagi itu sampai sekarang walaupun statusnya itu ditunda mungkin atau masih cari novum, tetapi itu tetap mengganggu publik, rakyat Republik negeri ini. Juga terutama soal balik lagi soal Fufufafa, soal proses yang menyebabkan Presiden Jokowi itu dianggap memalsukan politik demokrasi dan berubah menjadi politik dinasti, kan semua itu juga ada di dalam ingatan publik itu. Ya banyak kasus lain, anak-anak presiden segala macam. Tetapi sekali lagi ada semacam kepastian bahwa arah pemberantasan korupsi memang dimaksudkan untuk mencabut akar-akar kekuasaan yang sampai hari ini masih beredar di pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi kalau pemberantasan korupsi itu dijadikan semacam berita selebriti, ya bagus betul. Tetapi orang akan tuntut bahwa sebetulnya akar korupsinya ada pada ketidaktegasan Presiden Prabowo di dalam membuat jarak dengan pemerintahan sebelumnya. Apakah itu yang disebut sebagai transaksi? Saya kira itu yang dimaksud oleh publik. Jadi sekali lagi kita melihat kejernihan. Di dalam politik mesti ada yang jernih, ada batas air. Bahwa bercampur oke, tetapi harus ada kimia baru untuk menggumpalkan atau memisahkan kekuasaan dari yang lama oleh yang baru. Jadi sekali lagi pemerintahan yang baru ini memang disebut baru bila seluruh paradigmanya itu berbeda secara etis dengan pemerintahan sebelumnya tuh. Soal teknis ya biasa aja kan, karena ada program yang bisa jalan kan. Tapi sekali lagi etika publik ini yang dituntut oleh masyarakat, diucapkan oleh Pak Prabowo, yaitu arah yang jelas untuk memisahkan kedudukan dia sebagai presiden dan warisan sebelumnya atau legasi Presiden Jokowi yang masih dianggap sebagai penyebab Indonesia gelap.